Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkat rahmatnya beliau, rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul dalam situasi yang luar biasa hikmat. Sudah diawali dengan pembacaan Asmaul Husna, kalimat thayyibah, lalu disambut dengan tahlil, sehingga menambah keberkahan acara pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan Al-Fakir ini memperkenalkan diri. Saya bukan Ustadz, insyaallah Pak. Saya justru minta maaf berbicara di depan bapak-bapak sekalian, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Insyaallah saya tidak akan bahas yang seperti ustadz-ustadz pada umumnya, membahas fikih, ibadah, muamalah, akidah. Saya lebih cenderung kita bercerita, Pak. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tinggal beberapa hari lagi menjelang masuk bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini, siapapun yang tidak bergembira akan datangnya bulan Ramadan, insya Allah dirinya dekat dengan neraka. Yang nggak bergembira, Pak Bu. Tapi kalau kita bergembira, kita bersenang-senang, kita ibaratnya kita beres-beres rumah, cepat-cepat makanan, insya Allah kita semakin dekat dengan surganya Allah. Allahumma amin. Saya diminta kemarin oleh Pak Rian untuk berbicara pada siang hari ini. Lalu kebetulan alhamdulillah saya juga kosong waktunya. Tadi sempat agak telat, Pak Bu, maaf. Harusnya katanya tadi jam 1. Alhamdulillah saya telat, tapi alhamdulillahnya lagi belum mulai. Jadi masih telat yang termaafkan kayaknya, Pak Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menghadapi puasa ini, yang perlu kita terapkan, perlu kita contoh, perlu kita teladani adalah cara berpuasanya Rasulullah SAW. Perlu kita contoh makhluk paling mulia, kekasih dari yang paling mulia, Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sebaik-baiknya contoh, seindah-indahnya contoh, tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah SAW. Kebanyakan, ini sedikit belok dari pokok acara, karena mungkin Bapak Ibu insya Allah sudah lebih paham, sudah lebih tahu puasanya seperti apa, puasa-puasa yang afdol, puasa-puasa yang kita memperbanyak apa di bulan puasa. Nah ini jadi saya sedikit berbelok. Kenapa saya bilang tadi mencontoh atau meneladani Rasulullah SAW? Semata-mata hanya untuk apa kira-kira, Pak Bu? Kita ngikutin Rasulullah, kita meneladani Rasulullah semata-mata hanya untuk berharap akan syafaatnya Rasulullah SAW. Karena tanpa syafaatnya Rasulullah SAW, kira-kira banyak dosa atau banyak pahala kita ini sekarang, Pak Bu? Kalau saya jelas banyak dosanya, Pak. Masih ngerasani orang. Jadi insya Allah next saya ini banyak dosa-dosanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah lebih banyak dosanya. Pahalanya, Pak, jangan, Pak. Pahalanya, insya Allah pahalanya, Pak. Cuma tetap kita akan tetap mengharapkan syafaatnya Rasulullah, supaya nanti kelak di hari akhir Rasulullah menoleh kepada kita. Rasulullah melihat kita, oh ini umatku yang aku sayang, yang aku cintai.
Nah ini sekarang pertanyaannya gimana supaya kita bisa dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa dicintai kan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini cinta sekali sama umatnya, tinggal umatnya mau tidak untuk dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira pasti mau Pak ya Bu ya, jelas. Kita itu pengennya nanti berada di belakangnya Rasulullah pada saat menyeberang Shiratal Mustaqim. Kita pengennya nanti pada saat sampai di suatu telaga, Rasulullah yang menyuapi kita minum air yang lebih putih daripada susu, air yang lebih wangi daripada misik, air yang lebih manis daripada madu, sehingga nanti pintu-pintu surga itu hanya akan menunggu Rasulullah dan umatnya. Tidak akan dibuka pintu surga sampai Rasulullah yang pertama kali masuk. Mudah-mudahan kita selalu berada di belakangnya Rasulullah, tidak bikin jalur sendiri. Karena jalurnya cuma satu ke surga. Nek bikin jalur sendiri ini kemana Pak Bu? Jadinya tidak sejalur. Jadi mudah-mudahan kita tetap berada di belakang Rasulullah, menjadi umat kebanggaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus dikenali? Karena berarti yang namanya cinta itu tak kenal maka tak sayang, lalu akan tumbuh cinta. Minta dikenali Rasulullah, minta Rasulullah menoleh kepada kita, berarti kita harus kenal dulu siapa Rasulullah, sayang dulu sama Rasulullah. Sekarang kalau di pengajian-pengajian Bu, banyak tak lupa sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai, titik, di situ tidak ada sambutan, tidak ada sambungannya lagi, hanya sebatas kata-kata. Sekarang coba kita kenali siapa makhluk paling mulia ini. Kita kenali siapa beliau. Kelak kalau kita sudah kenal, tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Karena itu mengapa tadi di awal saya tak lupa sholawat beriring salam, bertangkai cinta, berbutir cinta. Kok lebay Pak ya? Lebay, tapi untuk mencintai Rasulullah itu perlu lebay Pak. Lebay dikit tidak apa-apa Pak Bu. Ini lebay banyak juga tidak apa-apa, malah Rasulullah insya Allah senang. Kenapa saya kok berbicara tentang Rasulullah terus? Karena dalam suatu hadis Sahih Bukhari wal Muslim menceritakan tentang Rasulullah itu, kelak hidup kita akan sejahtera karenanya. Jadi kita banyak-banyak menceritakan tentang Rasulullah, hidup kita bisa sejahtera. Kalau sudah sejahtera nanti umroh tiap tahun Pak Bu. Amin, Allahumma amin. Bisa umroh terus, bisa ziarah terus ke Rasulullah. Ya Allah, doain saya Pak kalau dari Pak Bu, kalau di sana. Saya titip doa, saya belum. Kenapa Pak? Oh iya, Mas titip bilang sama Bu Arum Mas. Dicolek Bu Arumnya biar ikut umroh gitu ya. Ya Allah. Jadi tujuannya kita untuk mengenal Rasulullah itu nggak lain nggak bukan untuk mendapatkan syafaatnya. Karena apa? Syafaat itu akan diberikan kepada umat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan mengenali Rasulullah ini banyak sekali fadilahnya. Jadi kenal Rasulullah itu yang gimana Pak Bu? Kenali siapa beliau. Jelas mungkin kita sudah tahu orang tua beliau siapa, bin Abdullah, bin Hashim, bin Abdul Manaf. Ikuti, kenali siapa leluhur-leluhurnya Rasulullah, kenali siapa anak-anaknya Rasulullah. Lalu mensifati Rasulullah salah satunya. Coba kita teladani satu atau dua. Kalau teladani Rasulullah semua, insya Allah tidak akan mampu Pak Bu. Berat meneladani Rasulullah. Seorang Nabi yang doanya, seorang Rasul yang doanya tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah, rela berlapar-lapar selama 3 hari tidak makan, sampai perutnya diikat batu untuk menahan laparnya, semata-mata hanya untuk memberi contoh kepada umatnya. Rasulullah tidak makan 3 hari. Rasulullah sampai menahan lapar.
Yang padahal kalau Rasulullah ngangkat tangan kepada Allah, ya Allah aku belum makan, tolonglah hamba ya Allah, Allah akan kasih makan. Tapi Rasulullah tidak minta itu. Rasulullah tinggal ngomong ke Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat yang paling kaya raya pada saat itu. Tapi Rasulullah tidak ngomong. Kenapa? Rasulullah ingin mencontohkan kepada umatnya kelak bahwa sesusah-susahnya kita, Rasulullah pernah lebih susah daripada kita semua. Sekarang kalau kita tidak makan 3 hari, Pak, Bu, kira-kira gimana? Kalau saya mungkin ya kurus sedikit, Bu, badan saya gemuk soalnya. Belum kurus banyak. Naik nasinya nanti bisa habis aja. Jadi coba kenali siapa itu Rasulullah. Kenali. Kita tidak usah mungkin terlalu berat untuk meneladani sifatnya. Kita kenali fisiknya beliau, perawakannya beliau seperti apa. Ini yang termasuk jarang dibahas sebetulnya. Jadi kita kenali tujuannya semata-mata yang tadi, Pak. Sekali lagi, kita kenali siapa beliau, gimana. Jadi seberapa besar dan tingginya beliau. Karena dalam suatu riwayat Rasulullah itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Saya sempat membayangkan itu segimana tidak terlalu tinggi dan terlalu pendeknya. Apakah seperti kita? Dan alhamdulillah terjawab, Pak, Bu. Belum lama ini saya diundang ke Magetan, Temboro, Pak. Temboro. Kalau disebutnya itu Madinah Van Java. Yang luar biasa kehidupan di sana sudah kita kayak masuk tempat yang lain, Pak. Jadi kita masuk kayak wah, tidak kayak di Indonesia. Dan kebetulan saat ini itu di Temboro itu sedang ada museum peninggalannya Rasulullah, barang-barang peninggalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh, Pak, tuh. Boleh, salah satu tujuan yang bagus itu. Wah, ini Magetan, Bu. Jadi kalau naik mobil kemarin saya 4 jam sampai. Masuk tol lewat Colomadu, keluar di Ngawi, betul, Bu. Keluar Ngawi paling setengah jam, Bu, nyampe Temboro. Yang lama tuh sini Solonya justru. Sini Solonya 2 jam. Masuk tol paling 1 jam, setengah jam, nggak nyampe 4 jam sih, Pak. Nanti saya bisa share kontaknya kalau Bapak Ibu mau ke sana. Atau saya siap nemenin juga Bapak Ibu. Jadi kebetulan saya kalau ke sana kayak saya member gitu. Jadi beberapa peninggalan itu boleh kita keluarkan dari etalase dan kita boleh bertabaruk gitu loh. Boleh tabarukan, boleh megang, boleh cium kalau dengan saya. Ya nanti monggo. Lalu saya salah satunya memegang setongkatnya beliau. Disitulah terjawab tidak pendek, tidak tingginya Rasulullah. Iya, Pak. Jadi ternyata tongkatnya, pegangannya itu sekepala saya. Berarti badannya Rasulullah itu tinggi sekali. Tinggi, Pak, Bu. Tinggi sekali. Dan saya lihat ada sendalnya pun, kalau kita selama ini lihat terompah sebutannya, sendalnya Rasulullah itu dilihat di foto mungkin terlihat ya itu efek. Begitu saya lihat asli itu segini, Bu, panjangnya. Panjang sekali. Panjang sekali, ya mungkin termakan usia, melar mungkin juga, tapi tetap besar. Tetap besar. Jadi di situ saya menyimpulkan, ya Allah, ya memang luar biasa gagahnya Rasulullah pada saat itu. Setelah itu saya pegang pedangnya Rasulullah. Saya pegang pedangnya Rasulullah, kalau tangan satu tidak akan kuat. Tangan satu tidak akan kuat, Pak. Tangan dua pun kayaknya kalau kayak di film-film bisa pangting itu tidak mungkin. Kalau badan orang Indonesia pada umumnya, kecuali mungkin yang terlatih, mungkin seperti anggota militer mungkin kan. Mungkin Bapak bisa, Pak. Saya badannya tok, Pak, yang besar ini tidak kuat. Jadi di situ dibayangkan bahwa kita bisa bayangkan, oh ya Allah, berarti begitu gagah. Kalau tampan, jelas tampan Rasulullah.
Memang saat ini ketampanan yang paling masyhur tetap dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf. Paling ganteng tetap Nabi Yusuf. Tapi ternyata di hadis ketampanan Rasulullah itu hanya dikeluarkan satu, Pak, dari 14. Nabi Yusuf punya 2. Jadi kalau Rasulullah dikeluarkan 14-14-nya, tidak ada apa-apanya Nabi Yusuf. Cuma yang terjadi nanti akan terjadi kekacauan. Kalau Allah keluarkan 14-14-nya, maka dari itu ketampanan Rasulullah akan dikeluarkan semua nanti pada saat di surga. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Rasulullah.